Baiklah, selamat pagi. Salam sejahtera untuk peserta didik saya sekalian di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga menemukan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta tak kurang satu apapun. Tentu kita sama-sama berdoa dan berharap pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, karena di tahun ajaran 2020-2021 sampai saat ini kita belum tatap muka. Jadi harapannya kita kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Itu harapan kita bersama. Dan dalam beberapa minggu ke depan kita akan mencoba kelas 12. Kalau semuanya berjalan lancar, sukses, ya harapannya supaya adik-adik yang di kelas 10 bisa ikut dalam kegiatan tatap muka ini. Baik, kita kembali kepada materi pembelajaran kita pada hari ini tentang pentingnya integrasi nasional. Yang pertama kita memahami tentang pengertian integrasi nasional. Nah, apa sih sebenarnya pengertian integrasi nasional? Mari kita lihat. Nah, yang pertama menurut Drake. Menurut Drake, integrasi nasional itu adalah satu konsep yang multidimensi atau kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh pengalaman, historis, dan atribut sosial kultur secara bersama. Ya, itu menurut Drake. Pengertian integrasi nasional. Sedangkan menurut Afrodin Bahar, integrasi nasional itu adalah mengintegrasikan, yang berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan, menyatukan unsur-unsur bangsa yang semula terpisah-pisah. Ya. Menurut Afrodin Bahar, integrasi nasional itu adalah mengintegrasikan, yang berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan, menyatukan unsur-unsur bangsa yang semula terpisah-pisah. Integrasi sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, menurut Profesor Dr. Mahfud MD yang saat ini menjabat menjadi Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Integrasi nasional itu adalah pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari masyarakat menjadi keseluruhan yang lebih utuh. Secara sederhana memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi suatu bangsa. Itu pengertian daripada integrasi nasional. Nah, dari pengertian tersebut Anda dapat, ya, masing-masing kalian bisa menyimpulkan pengertian integrasi nasional menurut Anda masing-masing. Oke. Yang berikutnya, yang kedua itu adalah, yang pertama tadi adalah pengertian integrasi nasional, yang kedua adalah sosialisasi proses integrasi nasional. Nah, bagaimana sih proses sebuah integrasi nasional? Yang pertama sekali adalah melalui sosialisasi.
Sosialisasi adalah suatu proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, normal, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Itu sosialisasi. Bahwa kita hidup dalam sebuah masyarakat, kita berusaha agar kita bisa menerima masyarakat dan masyarakat bisa menerima kita, itu sebaliknya. Sehingga dinilai sosial yang terdapat di dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompok atau orang lain. Yang kedua, akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Ya. Budaya asing sering masuk ke Indonesia dan kadang diadopsi oleh warga negara Indonesia. Nah, di sini sebagai generasi milenial kita harus memahami, menerima, namun memilah-milah mana yang sebaiknya digunakan, mana yang tidak. Makanya itulah dasarnya Pancasila itu sebagai filter, sebagai dasar negara. Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Itulah kegunaannya. Sehingga budaya asing yang masuk ke Indonesia tidak memberi dampak negatif terhadap warga negaranya. Itu harapan. Lanjut, asimilasi. Ya. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Seiring dengan perkembangan zaman, dalam dunia telekomunikasi itu sangat pesat. Ketika orang belum mengenal handphone, smartphone, mereka lebih sering menggunakan alat komunikasi berupa telepon rumah ataupun surat menyurat. Nah, ini ada sebuah kebudayaan yang masuk, sebuah perkembangan teknologi masuk ke Indonesia yang mempengaruhi terbelenggunya kebiasaan-kebiasaan terdahulu dan akhirnya muncul budaya baru. Misalnya dalam satu ruangan, orang jarang berkomunikasi dengan orang yang satu dengan orang yang lain, tetapi sibuk dengan dunia handphonenya atau smartphone-nya. Itu. Akhirnya, orang lebih cenderung berbagi pengalaman, bercerita, curhat via media sosial atau via handphone ketimbang face to face, tatap muka. Itu salah satu contoh. Itu budaya. Masuknya perkembangan teknologi yang mempengaruhi budaya di dalam negeri. Ketika saya kuliah itu beberapa tahun yang lalu, tahun silam, itu yang lebih terkenal tuh kalau ketika Natal atau